Ini Net 12 dan kali ini kita akan bicara mengenai sampah di Jakarta yang makin hari ini semakin banyak, Cid. Bahkan informasinya mencapai 6.000 ton sehari. Nah, itu 6.000 ton itu kan udah jumlahnya gede banget. Betul. Dari 6.000 ton itu 13%-nya atau mayoritas dari sampah-sampah ini adalah plastik loh. Wah, ini lebih mengkhawatirkan lagi kan. Artinya memang kita harus segera berbuat sesuatu agar sampah-sampah ini, terutama sampah plastik ini tidak bertambah banyak lagi. Betul. Dan sebenarnya bukan cuma kita aja nih, Cid. Pemerintah tentunya ini juga harus ikut berperan. Nah, lantas apa peran pemerintah dalam hal ini? Jawabannya ada dalam Yana Monanya. Siapa yang gak kenal sama plastik? Benda satu ini sudah pasti akrab betul sama keseharian kita. Harganya yang murah plus gampang dipakai sekaligus mudah ditemui bikin plastik jadi bagian dari hidup manusia. Termasuk Yana. Makasih ya Mbak ya. Nah ini nih kebiasaan orang Indonesia mau beli ini ataupun itu selalu pakai yang namanya plastik. Padahal nih konon katanya plastik ini lebih banyak mudorotnya. Lalu bagaimanakah peran pemerintah untuk menangani hal ini? Mau nanya? Tenang aja, karena sekarang Yana juga mau nanya. Mau makanan kayak gini, minuman kayak gini, atau belanjaan kayak gini, hampir dipastikan dibungkus pakai kantong plastik. Hari-hari akrab sama plastik dijalani sama Mbak satu ini. Kalau lagi main ke pasar nih, tiap beli ini pakai plastik, beli itu pakai plastik, beli yang ini juga pakai plastik lagi. Duh, banyak banget tuh Mbak plastiknya. Wah Mbak, ini belanjaannya banyak banget nih Mbak. Buat apa nih Mbak? Ya buat keperluan di rumah, buat masak gitu, buat makan lah di rumah. Nanti masaknya buat keluarga ya? Iya. Ini kan belanjaan banyak banget nih ya Mbak ya. Dan tiap item nih mulai dari kerupuk, terus sayur, segala macam itu kan pakai plastik ya Mbak ya? Iya. Itu nggak kebanyakan Mbak. Kenapa pakai plastik lagi Mbak? Kan bisa disatuin sebenarnya. Iya sih, cuma gimana dapetnya dari tukangnya dapat plastik gitu kan. Terus lagi pula kalau nggak pakai plastik ribet Gitu ya. Tapi ngomongin soal plastik ya Mbak ya, kan banyak yang bilang berbahaya gitu Mbak. Kalau Mbak Marta sendiri tahu nggak bahaya dari plastik itu apa aja? Tahu sih, karena kan dia susah diurainya, jadi mencemari lingkungan kan. Ya. Terus kenapa nih Mas pakai plastik? Ya mau gimana lagi? Kayak udah jadi kebutuhan gitu loh, udah keseharian ya berhubungan dengan plastik, harus pakai plastik, ini itu pakai plastik gitu. Udah jadi bagian hidup Udah gitu jadi ya Mbak bagian ya? hidup, iya. Tuh, ini nih yang namanya Indonesia banget. Coba kita hitung aja ya, dari sekali ke pasar aja nih, udah belasan plastik yang dia bawa pulang. Itu baru Marta aja loh. Kalau dikali jumlah warga Indonesia yang lebih dari 250 juta jiwa, kebayang dong jumlah sama plastik yang dihasilkan banyak. Mayoritas masyarakat jelas belum peduli dengan banyaknya plastik yang kita gunakan. Diet kantong plastik ya? Udah? Dikit-dikit udah mulai. Belum sih, cuma kalau kita dapat kantong plastik dari swalayan gitu biasanya aku simpen terus dipakai lagi buat bungkus sampah kayak gitu-gitu. Karena nggak memungkirin sih kita pasti butuh kantong plastik buat tempat apa. Katanya sih bahaya, tapi tidak tahu saya. Tahu sih karena plastik itu sampah yang paling susah terurai kan. Kelihatannya berbahaya sih, denger-denger juga berbahaya, tapi emang bahayanya apa ya Kak ya? Nah tuh, masih banyak kan yang cuek. Padahal benar kata si Mbaknya tadi, sampah plastik butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Saat terurai, partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Plastik juga berbahaya saat dibakar. Senyawa yang dikandungnya dapat memicu kanker, hepatitis, gangguan sistem saraf, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Sampah plastik ada di mana-mana. Saking banyaknya nih, sampai-sampai sampah di perairan Indonesia, 57%-nya adalah sampah plastik. Soal sampah emang udah jadi masalah sejak lama, termasuk ibu kota Jakarta. Dari data yang dapat nih, dari total 6.000 ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta per harinya,
13% atau 780 tonnya merupakan sampah plastik. Kalau udah kayak gini, artinya masalah ini harus diselesaikan bersama. Gak cuma masyarakat, pemerintah juga. Aturan ketat jelas dibutuhkan. Kalau di beberapa negara lain nih, penggunaan plastik sudah jadi musuh bersama. Di California, Amerika Serikat misalnya, toko-toko dilarang menggunakan kantong plastik. Kalau di Jakarta, bisa nggak ya peraturan kayak gitu? Supaya lebih jelas, nih Yana mau nanya sama DKI 2 alias Bapak Wakil Gubernur. Kalau dilarang semua plastik itu tidak boleh, itu juga tidak benar. Oleh sebab itu ya ada himbauan supaya mall, supermarket itu sama pasar itu mengurangi ya penggunaan tas plastik. Dan itu pemerintah nanti akan menginstruksikan semua toko, ya, semua mall, minimarket dan sebagainya, ya, pasar itu harus menggunakan ya tas plastik dengan kualifikasi ini. Satu. Yang kedua, kalau pembeli, customer itu bawa tas dari rumah katakanlah ya, dikasih diskon. Ya enggak? Kalau dia minta tas plastik khusus dia bayar. Wah, kabar gembira untuk kita semua. Tapi asal ada ketegasan dalam penerapannya ya Pak. Demi masa depan kita dan anak cucu kita. Kalau Yana pasti dukung Pak. Ya walaupun pasti butuh usaha keras dan gak mudah. Susah bukan berarti gak bisa. Nah, optimisme kayak gini nih yang justru ingin disebarkan sama komunitas yang Yana mau tanya-tanya ini. Komunitas diet kantong plastik. Komunitas yang dibentuk tahun 2010 ini dilatar belakangi kegelisahan melihat sampah plastik yang terus menumpuk. Kini anggotanya tersebar di segala penjuru Bandung dan Jakarta. Mereka aktif berkomunikasi lewat jejaring sosial di dunia maya. Aksi nyata kerap mereka lakukan demi mengurangi jumlah sampah plastik. Dan salah satu kegiatan nyata untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menggelar pelatihan pembuatan kantong tas yang berasal dari kaos kayak gini. Tapi semangat seperti apa nih sebenarnya yang ingin disebarkan kepada masyarakat? Semangatnya sih kita pengen semangat kolaborasi ya. Jadi dimanapun kita, siapapun kita udah mulai berbagi gitu. Kenapa saya udah nggak pakai kantong plastik dan kenapa orang lain harus melakukan hal yang sama, kita berbagi gitu. Tapi harapannya seperti apa sih ke depannya untuk permasalahan plastik yang ada di sekitar kita ini? Ya kalau bisa sih dari pemerintah sendiri punya kebijakan yang memang bisa kita kawal dan kita terapkan gitu terkait mengurangi kantong plastik. Salah satu contohnya adalah kantong plastik di retailer itu udah nggak gratis lagi tapi di charge. Dari masyarakat sendiri udah mulai terbuka deh, maksudnya kita udah tahu kan bahaya kantong plastik itu di mana, kayak gimana. Banjir juga banyak salah satu dampaknya, terus di laut juga udah sampah semua gitu. Udah mulai ini deh, mulai sadar deh kita udah harus mengurangi si kantong plastik. Nah, Indonesia khususnya Jakarta sangat butuh orang-orang kayak gini nih. Semakin banyak yang mengurangi penggunaan kantong plastik, semakin sedikit juga tumpukan sampah yang dihasilkan. Nah, banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Salah satunya adalah dengan membawa kantong belanja sendiri atau membuat kantong belanjanya seperti ini seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari IDKP. Bener gak? Nah sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, mention aja ke @yana mau nanya. Nanti tanyain karena Yana kalau mau nanya.